Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang paling tinggi. Karuniakan kepada kami semua Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang dokter di Mesir, S3 di bidang agama, bertanya kepada ulama besarnya Mesir. Pertanyaannya ini sangat penting. Dia sendiri rasa kenapa dia bertanya, karena dia periksa dirinya. Apa pertanyaannya? Ya Syekh, bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau kita ini orang beriman yang sebenarnya? Karena ini dokter tahu betul, masih mungkin merasa bimbang, sehingga dia butuh jawaban. Ada ayat di dalam Al-Quran, awal-awal di surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, tapi Allah bilang apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Mereka bukan orang beriman. Di surah Al-Hujurat hampir senada dengan ini. Allah berfirman, qalatil a'rabu amannah. Orang Arab Badui datang kepada Nabi menghadap, wahai Rasulullah, amannah, kami telah beriman. Lalu Allah katakan kepada Nabi Muhammad, lanjutan ayat, kul, katakan Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan saya, kami sudah Islam, karena keimanan belum masuk di hatimu. Jadi penting sekali ini mengetahui, kita tahu bagaimana caranya kita tahu ini beriman sebenarnya kita ini. Sehingga sebenarnya kita juga butuh jawabannya ini. Pertanyaan dokter tadi kepada ulama, yang kemudian nanti setelah tahu jawabannya, ini dokter berderayan air matanya. Karena ternyata yang menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dengan ayat keseluruhan pertanyaan tersebut. Mari kita renungkan jawaban ulama tersebut. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sampai di ulaika humul mu'minuna haqqan, ini dokter
Ada di YouTube itu berderean, jenggotnya pun kelihatan basah lantaran jawaban ini. Apa maknanya ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal menjawab pertanyaan ini. Bagaimana supaya kita mengetahui kita termasuk orang yang beriman yang sebenarnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pertama, orang yang beriman adalah ketika mendengarkan nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Jiwanya bergetar. Ketika Allah Subhanahu wa taala disebut, jiwanya bergetar. Hatinya terpanggil. Ketika itu adalah panggilan Allah. Dengar azan, kegiatan apapun yang ia lakukan, dia tinggalkan pekerjaan demi untuk memenuhi panggilan Allah. Itu termasuk getaran jiwa. Makanya kami respect kepada Dr. Sam. Saya sendiri yang ke sana mau berobat itu waktu. Pas menjelang azan, sebenarnya saya nggak mau periksa, cuma dipaksa sama istri. Nah, Dr. Sam juga udah mau naik di motornya. Wih, ketinggalan Kak nanti Ustadz sholat jamaah. Oh iya, saya terima baik dan ini adalah kebenaran. Padahal semestinya kalau ini kita pikir logika ya, Ustadz ini yang datang ini mau berobat, tapi nggak ada apa-apanya Ustadz kalau Allah yang manggil. Apa artinya seorang Ustadz kalau mungkin kita kalau nggak pikir keimanan, mungkin juga marah. Kenapa ini orang mau berobat ditinggal? Tapi panggilan Allah jauh di atas semua panggilan. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah imannya. Yastabshirun, bergembira. Kalau ada situasi seperti ini, gembira dia. Karena dia mendapatkan makanan jiwa yang paling bergizi. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Dan ini bisa kita periksa. Ketika mendengar nama Allah, ketika dibacakan ayat Allah, apakah jiwa bergetar, apakah iman bertambah dan bergembira dengan ayat yang kita dengar. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Mereka serahkan urusannya kepada Allah. Dan tawakal yang benar adalah setelah melakukan dua usaha. Berdoa yang maksimal dan usaha yang maksimal, baru namanya tawakal, diserahkan kepada Allah. Kalau tidak ada doa yang maksimal, cuma kerja keras, usaha yang dikasih lihat baru itu bukan tawakal. Tapi doa dan usaha yang keras baru dinamakan tawakal. Di zaman sahabat ada juga seorang sahabat yang belum terlalu memahami makna tawakal. Ketika dia masuk masjid, untanya tidak diikat, ditegur sama temannya, kenapa kau tidak ikat untamu? Dia jawab, saya tawakal kepada Allah, saya serahkan Allah yang jaga. Seakan-akan benar jawabannya. Tetapi setelah informasi ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah katakan, bukan seperti itu yang namanya tawakal. Tawakal adalah Nabi keluar, kau ikat baik-baik untamu sampai kau pastikan walaupun dia tarik-tarik tidak terbuka talinya. Baru sudah itu berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat 5 waktu, kapan dan dimanapun mereka berada. Dan bagi laki-laki ketika dia mukim, sholat itu harus dilaksanakan di masjid. Ketika dengar azan, masjid harus ditempati sholat. Apa artinya masjid bagus kalau enggak ditempati sholat? Bangun-bangun mahal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian hartanya
diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah memiliki keimanan yang benar. Tidak diragukan lagi kalau 5 macam ini kita lakukan. Di surah Al-Hujurat ada senada dengan ayat ini. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keimanannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka senantiasa tanpa ragu sedikit pun berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Tidak ada keraguan. Pada perang Uhud, umat Islam sudah terdesak. Rasulullah SAW pun terluka. Ada seorang perempuan yang namanya Nusaibah, tugasnya memasak dan memberi makan minum pasukan. Setelah dia lihat umat Islam terdesak dan Rasulullah SAW terluka, dia lemparkan itu, apa yang dia pegang, mungkin panci, baru ambil pedang, baru datang ke dekatnya Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Dia jadikan dirinya sebagai tameng. Ketika ada panah mengarah kepada Rasulullah, dia tangkis dengan badannya. Ketika ada pedang mengarah kepada Rasulullah, dia tangkis dengan badannya. Ketika ada tombak yang mengarah ke Rasulullah, dia tangkis dengan badannya. Seorang perempuan setelah selesai peperangan, berapa lukanya? 12 luka, dan di lehernya ada juga tebasan pedang. Ini namanya orang yang tidak ragu. Setiap mengadakan peperangan, Rasulullah selalu umumkan, kita butuh dana banyak. Berlomba-lomba orang keluarkan hartanya di jalan Allah. Umar bin Khattab pernah mengeluarkan hartanya 50%. Jadi kalau misalnya 2 miliar hartanya, 1 miliar dikasih ke Rasulullah untuk perongkosan perang. Dan dalam hatinya berpikir, kali ini mungkin saya kalahkan Abu Bakar dalam beramal. Ternyata apa yang terjadi? Abu Bakar datang dengan 100% hartanya. Tidak ada yang disisakan untuk istri dan anak-anaknya. Sampai Rasulullah berkata, apa yang kau sisakan untuk istri dan anakmu, wahai Abu Bakar? Rasulullah tahu ini Abu Bakar, dia bawa semua hartanya, tidak ada lagi sisa. Apa dijawab oleh Abu Bakar? Kami sisakan Allah dan Rasulnya untuk istri dan anakku. Masya Allah. Di dalam Al-Quran tidak ada ucapannya orang beriman ketika dipanggil untuk mengikuti aturan Allah, hukum-hukum Allah, kecuali 2 kata yang dia ucapkan. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Perintah besar atau perintah kecil, aturan ringan ataupun aturan berat. Ketika itu aturan Allah, cuma 2 ucapannya, sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minun idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapannya orang beriman ketika dipanggil untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, apa dia ucapkan? Kami dengar dan kami terima, kami dengar dan kami taat. Tidak ada pilihan lagi. Kita tidak boleh memilih aturan lain ketika Allah sudah tetapkan aturan dan Rasulnya sudah menetapkan Rasulnya aturan. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan beriman ketika Allah sudah memutuskan satu aturan lalu dia memilih aturan yang lain. Sampai-sampai Allah tegur, apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka Muhammad memilih mencari kemuliaan hukum-hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma, dan siapa lagi yang lebih bagus hukumnya daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukum-hukum Allah tidak dilaksanakan, aturan-aturan Allah tidak dilaksanakan, apa yang akan terjadi? Kekafiran akan merajalela, kefasikan akan merajalela, kezaliman akan merajalela. Cuma itu yang akan terjadi 3. Sehingga jangan heran kalau banyak korupsi. Jangan heran kalau banyak
terjadi ketidakadilan, ketimpangan di masyarakat, pencurian di mana-mana. Marak lagi sekarang pencurian sapi. Baru-baru saya dilaporkan ada baru-baru teman miliki sapi 2 hilang. Padahal itulah lebih 30 tahun tempat itu paling aman. Karena rata-rata keluarganya pencuri sapi, tapi nggak lolos juga kali ini. Itu yang terjadi ketika aturan Allah ditinggalkan. Kekafiran, kefasikan, dan kezaliman. Siapa yang bilang begini? Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapapun yang tidak mau mengikuti aturan Allah, fa ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Di ayat yang lain lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapapun yang tidak mau ikuti aturan Allah, fa ulaika humul zalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Dan di ayat yang lain dalam surah yang sama 3 kali berturut-turut Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, siapapun yang tidak mau mengikuti aturan Allah maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an turun, apa tugas utama Rasulullah? Melaksanakan Al-Qur'an, menjadikan Al-Quran sebagai sumber peraturan siang dan malam, sehingga mereka mulia, mereka menang. Kita tidak mungkin bisa menciptakan ketenangan, kedamaian kalau aturan itu kita ambil dari aturan manusia sendiri yang dibikin. Bagaimana bisa? Manusia ciptaan, lalu ciptaan membikin sendiri aturannya. Bagaimana bisa? Sama dengan kalau mobil mewah diciptakan, baru mobil mewah itu disuruh bikin aturannya sendiri. Maka yang pantas, yang paling baik, yang terbaik, yang membuat aturannya adalah yang membuat itu mobil. Maka aturan yang terbaik untuk manusia dari Allah, karena Allah yang menciptakan manusia paling tahu yang mana yang paling ditakuti oleh manusia, hukum-hukumnya. Makanya negara-negara yang melaksanakan hukum Islam, melaksanakan Al-Quran, khususnya tentang pelanggaran, di situ paling minim pelanggaran. Biar barang-barang mewah ketinggalan di jalan, tidak ada yang berani ambil. Karena hukum Allah, Allah tahu. Apa yang ditakuti manusia itu Allah tahu. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di malam ke-28. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan merasa singkat sekali ini Ramadan. Dan ketika kita merasakan singkat sekali, berarti di situ ada perjuangan berkah. Lain kalau ada yang merasa 20 ni rasona ada memang rasa-rasa tuh. Dua ngesem ini. Tapi kalau orang yang betul-betul pahami nilai daripada Ramadan, justru dia berangan-angan bagaimana Ramadan ini bisa. Kalau bisa terus-menerus Ramadan. Seperti keinginan para sahabat, keinginan mereka adalah bagaimana Ramadan sepanjang tahun. Bukan cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Karena mereka paham nilai daripada Ramadan. Semoga siapapun yang ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini, sekali lagi kita semua termasuk mendapatkan ampunan, rahmat Allah, berkah Allah, taufik hidayah, surga Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan Lailatul Qadar. Masih ada malam ganjil. Jangan berpikir bilang sudah lewat. Karena sekali lagi kalau kita berpikir sudah lewat, itu bisa akan menghilangkan semangat beribadah. Masih ada bang ganjil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak semangat sampai akhir. Harus kita semangat sampai akhir. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa. Begadang. Kalau tidak begadang di masjid, begadang di rumah. Jangan tidur. Kalau tidur pesan sama istri, kalau saya tertidur 1 jam kasih bangun lagi.
kasih bangun lagi supaya kita lagi bisa berzikir, bisa lagi berdoa, bisa lagi membaca Al-Quran. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.